Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 4 dari kelas pendidikan biologi A dan B. Saya dan rekan kelompok saya akan membahas mengenai kelainan sintogenetik pada progeni benih Pinus Palaciana, dedon yang berdiri dari lahan tercemar teknologi di Ukraina. Saya, Salvira Indrayanti, akan menjelaskan mengenai karakteristik normal pada biji normal Pinus Palaciana. Nah, sebelum itu saya akan menjelaskan dahulu apa itu Pinus Palaciana. Pinus Palaciana dikenal juga sebagai Pinus hitam Turki, yang merupakan spesies pohon pinus yang tumbuh di wilayah timur. Pohon ini memiliki daun jarum hijau gelap, batang besar, dan menghasilkan kerucut yang besar. Nah, Pinus Palaciana ini tahan terhadap kondisi lingkungan yang keras dan digunakan dalam industri kayu serta untuk tujuan konservasi dan penghijauan. Nah, masuk pada inti materi. Biji Pinus Palaciana yang normal memiliki bentuk yang simetris dengan ukuran seragam, biasanya berkisar antara 5 hingga 7 mm panjangnya, dan warnanya coklat khas. Biji ini menunjukkan viabilitas tinggi dan struktur kromosom yang sehat, dan mendukung pertumbuhan optimal menjadi tanaman yang dewasa dan kuat. Struktur biji terdiri dari embrio yang baik, cadangan makanan yang memadai dalam endosperma, serta testa yang utuh dan keras, dan melindungi biji dari kerusakan fisik dan serangan patogen. Dengan kualitas genetik yang stabil, biji ini mampu berkecambah dengan baik di kondisi lingkungan yang sesuai, memastikan regenerasi hutan pinus yang berkelanjutan. Selanjutnya saya akan membahas mengenai anomalitas yang ditemukan pada biji tanaman Pinus Palaciana. Namun sebelum itu, kalian harus tahu bahwa anomalitas biji tanaman adalah penyimpangan atau ketidakberaturan dari bentuk, struktur, atau fungsi normal dari biji yang dapat disebabkan oleh faktor genetik, kondisi lingkungan, atau infeksi patogen. Contohnya termasuk biji yang tidak berkecambah, berbentuk abnormal, memiliki warna atau kandungan gizi yang tidak biasa, atau terinfeksi penyakit. Anomalitas ini dapat mempengaruhi kemampuan biji untuk tumbuh dan berkembang menjadi tanaman yang sehat. Masuk pada inti materi, anomalitas yang ditemukan pada biji Pinus Palaciana diantaranya terdapat pertama, ada kelainan kromosom yang terdiri atas kelainan jembatan, kelainan fragmentasi kromosom, kelainan kromosom cincin, dan kelainan aglutinasi pada sel akar benih. Nah, yang kedua ada kelainan sitogenetik. Penjelasan lengkap mengenai kelainan-kelainan atau anomalitas pada biji tanaman Pinus Palaciana akan dijelaskan oleh rekan kelompok saya di slide berikutnya. Baiklah, saya berikan kesempatan pada rekan kelompok saya untuk menjelaskan satu persatu mengenai kelainan. Baik, di sini saya akan menjelaskan mengenai kelainan kromosom. Kelainan kromosom pada biji atau benih Pinus Palaciana adalah kondisi di mana terjadi perubahan atau kerusakan dalam struktur atau jumlah kromosom di dalam sel benih. Nah, anomalia tersebut bisa berupa kromosom jembatan, kromosom cincin, fragmentasi kromosom, dan kelainan aglutinasi pada sel akar benih atau adanya kromosom tambahan yang hilang. Nah, penyebabnya dapat bervariasi, termasuk kesalahan selama pembelahan sel, kerusakan DNA akibat faktor lingkungan, atau mutasi genetik. Kelainan ini dapat mengganggu perkembangan embrio, menurunkan viabilitas benih, dan menghasilkan pertumbuhan tanaman yang tidak normal.
yang pada akhirnya dapat mempengaruhi reproduksi dan kelangsungan hidup tanaman Pinus palaciana. Baik, selanjutnya yaitu kelainan fragmentasi kromosom. Kelainan fragmentasi kromosom pada biji tanaman P. palaciana terjadi ketika kromosom mengalami pemutusan yang tidak normal, menghasilkan fragmen-fragmen kromosom terpisah selama pembelahan sel. Penyebabnya bisa termasuk kerusakan DNA, radiasi, atau bahan kimia mutagenik. Fragmentasi ini mengganggu integritas genetik yang dapat mengakibatkan penurunan viabilitas biji, kegagalan perkembangan embrio atau cacat fisik pada biji. Dampaknya, biji mungkin tidak mampu berkecambah dengan baik atau menghasilkan tanaman yang sehat, sehingga mengurangi potensi reproduksi dan kelangsungan hidup P. palaciana. Baik, saya akan menjelaskan tentang kelainan kromosom jembatan. Kelainan kromosom jembatan pada tanaman P. palaciana sejenis pinus merupakan anomali yang terjadi selama pembelahan sel, khususnya pada tahap anafase mitosis atau meiosis. Dalam kondisi normal, kromosom seharusnya terpisah dan bergerak ke kutub sel yang berlawanan. Tetapi pada kelainan ini, beberapa segmen kromosom tetap terhubung seperti jembatan. Hal ini disebabkan oleh kesalahan dalam pemisahan kromosom yang mungkin terjadi akibat kerusakan DNA atau multifungsi mekanisme seluler. Akibatnya, sel anak yang terbentuk memiliki kelainan kromosom yang dapat mempengaruhi viabilitas dan fungsi sel, serta berdampak negatif pada pertumbuhan dan reproduksi tanaman P. palaciana. Selanjutnya itu pada kelainan kromosom cincin. Kelainan kromosom cincin pada biji tanaman Pinus palaciana adalah kondisi di mana ujung-ujung kromosom putus menyatu membentuk struktur melingkar atau berbentuk cincin. Ini biasanya disebabkan oleh kerusakan DNA atau kesalahan pemisahan kromosom selama pembelahan sel. Kromosom cincin dapat mengganggu fungsi genetik normal dan menyebabkan masalah dalam replikasi DNA serta pembelahan sel. Akibatnya, biji Pinus palaciana dengan kelainan ini mengalami perubahan viabilitas, gangguan perkembangan embrio, dan pertumbuhan tanaman yang tidak optimal, yang pada gilirannya mempengaruhi reproduksi keberlangsungan hidup tanaman Pinus palaciana tersebut. Baiklah, selanjutnya yaitu kelainan aglutinasi pada sel akar benih. Pada kelainan aglutinasi pada sel akar benih Pinus palaciana adalah kondisi di mana sel-sel akar mengalami penggumpalan atau penyatuan yang abnormal. Nah, seringkali disebabkan oleh zat-zat tertentu seperti protein atau polisakarida yang membuat sel-sel menempel satu sama lainnya. Nah, pada aglutinasi ini mengganggu struktur dan fungsi jaringan akar sehingga menghambat penyerapan air dan nutrisi dari tanah, yang pada akhirnya dapat menyebabkan pertumbuhan akar yang tidak normal dan mengurangi viabilitas benih dan menghambat perkembangan tanaman secara keseluruhan. Baiklah, selanjutnya yaitu kelainan sitogenetik. Nah, pada penelitian tersebut menemukan adanya kelainan sitogenetik pada biji tanaman Pinus palaciana yang berasal dari lahan yang terpolusi oleh polusi teknogenik di steppe Ukraina. Nah, pada kelainan-kelainan ini meliputi tingginya tingkat mitosisiologis pada sel-sel pembuatan biji. Dalam konteks tersebut, polusi teknogenik ini hal ini dapat disebabkan oleh paparan zat-zat kimia berbahaya atau radiasi yang merusak struktur DNA tanaman sehingga mengganggu proses pembuatan biji dan menyebabkan kelainan sitogenetik. Di sini saya akan menjelaskan tentang kesimpulannya, yaitu penelitian ini telah menemukan 4 jenis kelainan kromosom pada sel akar benih tanaman yang diteliti, yaitu jembatan, fragmentasi kromosom, kromosom cincin, dan aglutinasi.
Dari hasil penelitian, hanya 2 jenis kelainan yang ditemukan pada populasi tanaman di Crimea. Sedangkan keempat kelainan tersebut ditemukan pada tanaman di setiap perkebunan. Misalnya, kelainan seperti jembatan paling sering terjadi pada populasi tanaman dan 3 perkebunan yang terpapar polutan udara paling banyak. Contohnya, persentase kelainan jembatan paling tinggi terjadi pada perkebunan Mariupol sebesar 1,25%. Selain itu, jenis kelainan kromosom seperti aglutinasi juga dominan pada populasi tanaman. Dengan demikian, penelitian ini menunjukkan bahwa adanya kelainan kromosom pada tanaman yang diteliti dapat dipengaruhi oleh faktor lingkungan seperti populasi udara, seperti polusi udara. Hal ini menunjukkan pentingnya menjaga lingkungan agar tanaman dapat tumbuh dengan baik dan sehat.